Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dino Kavira dengan NIM 182491445. Di sini saya akan memberikan materi mengenai PLC atau Programmable Logic Controller. Mesin industri membutuhkan operator agar berjalan dengan lancar. Sistem yang sebelumnya manual lalu beralih konvensional, selanjutnya sistem tersebut berkembang lagi dengan menerapkan sistem PLC. Nah, PLC itu apa? PLC atau Programmable Logic Controller yaitu suatu sistem atau alat untuk melakukan kontrol dan monitoring suatu kerja atau mesin. PLC lebih sering berbentuk mesin relay yang mampu menerima data dan input lalu segera memberikan perintah keluaran. Alat ini tidak memiliki aturan baku karena menyesuaikan dengan target dan objek. Di sisi lain, Anda perlu menerapkan logika dan algoritma yang lengkap agar proses berjalan sesuai ekspektasi. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Sebuah PLC dapat melakukan fitur-fitur berikut ini. Yang pertama ada programmable, yaitu menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat yang mudah diubah-ubah fungsi atau penggunaannya. Yang kedua ada logic, yaitu menunjukkan kemampuan dalam proses input secara aritmatik dan alur atau logic, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada controller, yaitu menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. PLC yaitu perangkat elektronika yang mengontrol proses sinyal, input, dan output atau digital analog sebuah mesin. PLC memiliki kontrol program untuk menganalisis sinyal input yang kemudian mengatur kondisi output sesuai dengan keinginan user. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengoperasian PLC berbeda dengan bahasa pemrograman biasa. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa ladder yang berisi input, proses, dan output. Komponen dari PLC yang pertama ada CPU. Komponen PLC yang utama adalah CPU yang bertugas processing input dan membuat hasil. Perlu Anda ketahui, CPU tersebut bukan berarti sebuah komputer digital yang lengkap. PLC dapat berbentuk sistem relay sederhana tetapi telah diprogram untuk menjawab sesuatu. Yang kedua ada memori. Komponen dalam PLC adalah memori. Fungsinya sebagai penyimpan program yang membantu processing. Apapun algoritma dan program tersebut akan tersimpan di bagian ini. Yang ketiga ada input-output. PLC membutuhkan input sebagai sumber masukan. Input berbentuk apa saja sesuai dengan tugas. PLC setelah itu, hasil akhir adalah output yang segera menuju target untuk diterapkan. Yang terakhir ada power supply. PLC juga membutuhkan power supply untuk menjaga stabilitas listrik dan proteksi tegangan. Contohnya ada di PLC Ormond yang memang memakai alat ini agar kerja optimal dan tidak terganggu. Fungsi dari PLC. Yang pertama ada sekuensial. Fungsi PLC yang sangat jelas adalah sekuensial. Semua perintah sudah dibuat dengan logika yang sesuai. Selanjutnya, tugas PLC adalah melakukan kerja yang sama. Artinya, tidak banyak berubah kecuali diganti atau ditambah program lain. Sekuensial adalah tindakan yang berulang dengan nilai tertentu serta dapat diprediksi dengan mudah. Yang kedua ada relay, yaitu menyampaikan perintah ke mesin target. Di PLC, operator segera menjalankan perintah dan memberikan input. Setelah prosesnya selesai, output dikirim ke target yang disebut relay. Beberapa PLC dapat saling terhubung satu sama lain untuk menjalankan tugas yang sama. Yang terakhir, ada monitoring. Di sini berbeda monitoring. Sebuah pabrik semua mesin harus bekerja secara efisien dan efektif agar mampu menunjang tujuan tersebut. Operator akan memberikan perintah dari PLC lalu memeriksa dan monitoring hasilnya. Jika sesuai dengan sekuen, mesin seharusnya tidak ada kesalahan, kecuali algoritma berbeda dan diprogram untuk tujuan lain. Selanjutnya ada diagram cara kerja PLC. Kondisi input pada PLC disimpan dalam sebuah memori di mana PLC melakukan instruksi logika yang diprogram mengikuti kondisi input tersebut. Peralatan input biasanya berupa sensor fotokletik
push button pada panel kontrol, limit switch, dan juga peralatan dalam PLC. Sedangkan untuk peralatan output umumnya berupa switch yang menyalakan lampu indikator, relay yang menggerakkan motor, dan juga peralatan lain bisa digerakkan oleh sinyal output dari sebuah PLC. Cara kerja PLC. Yang pertama, sinyal input. Cara kerja PLC dimulai dari sinyal input yang berbentuk apa saja. Input ini dapat berupa perintah dari operator langsung, data dari mesin atau sistem lain, atau keluaran PLC yang digunakan sebagai data baru. Yang kedua ada processing. Selanjutnya, input tersebut segera masuk ke bagian CPU yang berguna untuk processing. Secara konsep, PLC mirip komputer, hanya lebih sederhana. Di tahap ini, logika dan program yang telah ditetapkan segera melakukan tugasnya. Processing dibuat dengan prosedur sederhana dan minimal agar lebih efisien. Yang terakhir ada kirim perintah. Bagian terakhir adalah kirim perintah atau keluaran. Ini merupakan output berupa sinyal ke mesin target. Output segera diterapkan pada mesin yang lain yang juga terkoneksi ke PLC. Selain itu, perintah dapat pula menjadi input untuk sistem lain. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan PLC. Ini berkaitan dengan fungsi, komponen, dan tujuan. Keuntungan memakai PLC adalah proses kerja lebih efisien. Kita tidak perlu lakukan monitoring manual jika ada yang salah, cek program dan logika yang diterapkan. Perbaikan juga lebih cepat dan praktis. Di lain pihak, kekurangan PLC adalah hanya untuk kerja atau mesin tertentu. Kita harus membuat dari awal atau modifikasi yang sudah ada ketika ingin memakai di tugas yang lain yang tidak berkaitan. Pastikan controller dan logika berjalan dengan baik sebelum melakukan perubahan tersebut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.